Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kenapa kau menyerangku dan menyerang daripada Kang Mas Farhan? Begini saja makhluk, saya pengen tahu apakah engkau yang selama ini mencoba untuk mengganggu kami dan bahkan menyerang dan mencoba untuk mengelabui kami di sini. Lepaskan Devikri. Oh, jadi engkau ingin terus membawa daripada Devikri. Allah Akbar, astagfirullah. Marilah Kang Farhan. Gimana ini saya? Kenapa saya mendengar kayak ada suatu debusan daripada ombak, dan apakah ini saya berada di area suatu pesisir, suatu pantai daripada Segoro Kidul. Hei, mau dibawa kemana Mas JJ? Hentikan! Mau dibawa kemana Mas JJ? Biarlah saya membawa orang ini untuk menjadikan teman hidup di kerajaanku. Sebaiknya kamu pergi. Tidak, Jangan mengganggu urusanku untuk membawa. tidak akan saya biarkan Anda membawa daripada Mas JJ. Lalu kau mau apa? Oh, Sudahlah, kau pergi saja. Aku akan menunggu. tidak, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Apalagi sampai Anda membawa daripada Mas JJ. Hei, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak akan saya biarkan itu terjadi. Menyingkirlah Anda dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Saya akan mengambil kembali daripada Mas JJ. Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menyingkirlah Anda. Saya tidak ada urusan dengan Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka ajaan nur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas JJ. Nah, ini makanya lain kali jangan gegabah Mas JJ. Ini menyebabkan suatu hal fatal buat Mas JJ. Benar Mas, saya nggak tahu Mas. Jadi boleh ya menjelaskan ya? Kita jelaskan tadi. Pas saya memandangi dua putri itu langsung pikiran itu langsung kebeleng aja Mas. Iya, saya paham itu Mas JJ. Karena Mas JJ ini sudah terpengaruh oleh suatu gendam yang dimiliki ratu itu. Maka dari itu, untuk kedepannya harus lebih berhati-hati. Apalagi kita menghadapi sosok ratu yang sangat-sangat benar-benar anarkis dan sangat-sangat jahat.
La ilaha illallah. Hati-hati Mas JJ. Selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallah. Awas, hati-hati Mas JJ. Siapa kau makhluk? Siapa engkau sebenarnya? Ada maksud tujuan apa engkau menghalangi suatu perjalanan kami di sini? Innalillahi wa inna Gak apa-apa Mas JJ. Kenapa? Rupanya ada yang mencoba mengganggu kita Mas. Muhammad wali Sayyidina Muhammad. Kenapa kau menyerangku dan menyerang daripada Kang Mas Farhan? Begini saja makhluk. Saya pengen tahu, apakah engkau yang selama ini mencoba untuk mengganggu kami dan bahkan menyerang dan mencoba untuk mengelabui kami di sini? La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Hati-hati Mas JJ. Kau manusia datangi tempat ini sudah kukatakan tidak ada satu orang bangsa manusia untuk menyelamatkan anak itu. Jangan pernah kau sombong. Walaupun ini di tempat kamu, kami tidak akan pernah menyerah. Kau ingin mati juga manusia. Hati-hati Mas JJ. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada bangsa manusia yang coba mengeluarkan anak itu dari tangan bangsa kami. Itu menurut Anda, tetapi apa yang kau lakukan ini sudah sangat benar-benar bikin kami marah. Apalagi Anda sampai Anda menyerupai daripada sahabat kami atau saudara kami. Ini dia raga dari teman kamu. Oh, baiklah. Kalau memang itu yang kamu inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Ajaan Nur. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang jadi masalah tuh di sini Mas JJ. Kita harus hati-hati. Dia gampang sekali untuk memanipulasi dan mencoba untuk mengganggu kita di sini Mas JJ. Apa jangan-jangan ini yang dikatakan Eyang? Kenapa kita harus mendatangi suatu pantai Segoro Kidul atau Laut Kidul? Dari cuacanya sebagai berapa banget. Iya. Nanti bakal kepung Mas. Astagfirullahaladzim. Maka kita harus mendeteksi keberapa betul. Iya, kita coba mujahadah bareng-bareng. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu titik terang ataupun mendapatkan suatu jawaban atas apa yang kita cari, yaitu Dede Fikri dan juga Sukma daripada Ki Andi. Mudah-mudahan kita
mendapatkan suatu jawaban atas apa yang kita cari di sini. Lumayan Mas. Sepertinya ada yang mau datang Mas JJ. Iya Mas. Sebentar. Itu Fikri bukan? Hei, lepaskan dia Fikri. Oh, jadi engkau ingin terus membawa daripada dia Fikri. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tidak, saya akan biarkan engkau membawa daripada dia Fikri. Allah Akbar. Begini saja, Mas JJ, kita satukan kekuatan kita untuk memusnahkan daripada sosok ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka ajaan nur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya sosok itu dapat kita leburkan, dan ternyata sebenarnya itu adalah manipulasi sosok daripada nenek Pakande saja. Tetapi Dek Fikri itu sebenarnya tidak dengan dia, hanya saja sosok nenek Pakande itu memanfaatkan seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Berarti dia memanipulasi pikiran kita Mas. Betul, Dia merupakan wujud seorang Devikri untuk memancing kita. betul. Siapa ini Mas Didi? Kayak kaki tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Kalau saya boleh tahu. Oh baik. Jikalau Anda ingin berkomunikasi dengan kami, silakan. Kau masuki daripada salah satu daripada kami di sini, ataupun saudara kami. Baik. Assalamualaikum. Mohon maaf. Dengan siapa saya berhadapan secara langsung ini? Kaki Japra. Baik. Kaki Japra. Saya ingin bertanya kepadamu Tentang apa, Ki? tentang keberadaan sampai tempat ini. Jadi kedatangan saya ke tempat ini
bertujuan untuk mencari anak di mana anak dari keluarga kami yang hilang dibawa oleh salah satu bangsa jin. Entah kenapa kemarin kita ketemu dengan dengan sosok yang mengarahkan kita untuk ke pantai ini, Ki. Aki sebenarnya tahu di mana keberadaan anak yang kau cari. Dan Lantas salah satu seorang pemuda yang sedang terbelenggu di keraton Segoro. benarkah apa yang dikatakan Benar Eyang? sekali. Apa kau bertemu dengan Aki Sapuangin? Ya, saya pada saat sebelum memasuki daripada tempat ini, saya bertemu dengan Eyang Sapu Angin dan saya diarahkan untuk ke arah kesini, Ki. Sebenarnya saya ditugaskan oleh Eyangku untuk membantu keberadaan anak tersebut dan temanku. Oh, terima kasih banyak sebelumnya, Ki Japra. Sama-sama. Lantas, gimana kondisi daripada anak itu? Apa kemudian? Iya, kita percaya emas sekali. Sebenarnya Aki sangat terharu dalam keadaan anak tersebut. Memang kenapa dengan anak itu, Ki? Dia akan dijadikan oleh sang Kakande yang selalu bekerja sama dengan sang penguasa sekarang. Lebih baik Anda mencari anak-anak itu sampai bersihlah, bersemedi sejenak. J, insya Allah kami akan mencari tahu dan akan mencoba meditasi untuk mencari suatu petunjuk daripada Yang Kuasa. Mudah-mudahan Yang Kuasa memberikan suatu keajaiban dan memberikan suatu arahan dan memberikan suatu pengetahuan di mana keberadaan daripada Dede Fikri. Insya Allah anak muda, saya dan Aki Sapuangin akan selalu di belakang Anda untuk membantu dan membebaskan anak tersebut dan teman. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya, Eyang. Sama-sama anak muda, harus berhati-hati karena sinilah tempat kedepangan bertempat pada sang beruntung kamu bisa memusnahkan kedepangan jika tidak dimusnahkan sampai kapanpun kau dan temanmu akan selalu terkecoh Alhamdulillah. dalam imajinasinya. Alhamdulillah, Aki, saya dapat bisa memusnahkan atau bisa melebur daripada sosok nenek Pakande itu. Iya, tapi harus hati-hati. Di sini banyak yang sudah mengintai dirimu. Baik, terima kasih sudah Saja. membantu saya. Baik anak muda, informasi yang saya dapatkan untuk menyampaikan kepadamu
Iya. Saya akan pergi dahulu. J. Aki Japra, terima kasih banyak. Sama-sama anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bangun deh. Kamu nggak apa-apa. Aman. Jadi gimana Mas? Beliau adalah sosok Aki Japra. Jadi beliau itu mengapa mendatangi kita? Tentunya ingin memberi suatu informasi dan memberikan suatu gambaran. Jadi beliau itu menuntun kita dan bahkan menjaga kita selama berada di pantai Segoro Kidul ini. Iya. Ya sudah, ayo kita lanjut lagi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah dan Farhan. Kenapa aku datang menemuimu? Karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Bahwasanya engkau tak perlu risau mengenai anak yang engkau cari, karena telah aman bersamaku. Bawalah hadiah dariku sebagai penyembuh untuk Ki Andi dan juga keturunanku yang kelak akan datang. Hari ini aku titipkan minyak ini ke tanganmu. Ketahuilah, minyak ini bukan sekedar benda, bukan sekedar warisan duniawi, melainkan mengingat akan leluhurmu. Janganlah minyak ini membuatmu sombong. Jangan pula menjadi beban yang kau sesali. Pusaka ini adalah tanda tali kasih dan pengikat silsilah, agar engkau selalu ingat dari mana engkau berasal. Jagalah dengan hati yang bersih. Gunakan dengan niat yang tulus. Jangan dipakai untuk keangkuhan, tapi untuk penguat tekad dan menjaga diri. Ingatlah, yang paling berharga bukanlah minyak ini yang tampak di mata, melainkan pusaka dalam diri. Budi pengerti, amal baik, dan iman yang teguh. Itulah peninggalan sejati yang akan menerangi jalanmu hingga akhir hayat. Bawalah minyak ini. Dan juga bawalah anak ini.
Jadi beliau menitipkan sebuah entah apa yang dititipkan kepada Fikri teman-teman. Jadi kita akan berupaya untuk keluar dari tempat ini. Alhamdulillah Mas Farhan. Ini si Fikri langsung saya bawa ke rumah sakit aja ya Mas. Iya. Karena ini energinya sudah melemah banget. Langsung aja ya Mas. Ya sudah teman-teman, ini karena kita harus secepatnya mengevakuasi teman-teman. Jadi biarkan Mas JJ untuk membawa daripada Fikri teman-teman. Dan tadi kalian sempat dengar sendiri apa yang dijabarkan oleh Nyi Ratu Kidul. Jadi Nyi Ratu Kidul sempat mengatakan bahwasannya Ki Andi pun dapat bisa diselamatkan oleh hal ini teman-teman, ataupun apa yang sudah diberikan sama Ratu Kidul ini teman-teman ya, Bunda Ratu Kidul. Dan kita akan melihat apa sebenarnya isi dari dalam teko ini, apa yang sudah diberikan oleh Ratu Kidul. Subhanallah, wanginya sangat luar biasa, sangat menyengat sekali teman-teman. Sampai-sampai bau harum wanginya ini saya sampai tidak kuat teman-teman. Baiklah, saya tutup lagi saja teman-teman, agar tidak tumpah juga teman-teman ya. Saya akan membawa suatu hadiah daripada Bunda Ratu. Dan juga mungkin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan suatu waktunya. Baik, mungkin nanti kita bakal selamatkan Ki Andi. Ya sudah, mungkin untuk selanjutnya bakal nanti kita di rumah saja teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita balik dari pantai teman-teman, alhamdulillah, puji syukur ya, ini alhamdulillah kita didatangi atau disambangi langsung oleh Ratu Kidul, dan beliau membawa suatu pasukan dan juga berikut dengan Ki Maung juga teman-teman. Jadi di sini kami kedatangan beberapa tamu yang tentunya beliau juga ingin melihat secara langsung kondisi daripada Ki Andi teman-teman ya. Dan saya minta doanya buat teman-teman seluruh subscriber untuk membantu doa untuk kesembuhan daripada Ki Andi. Alhamdulillah juga setelah kita balik dari pantai ya, ataupun dari lokasi di mana pada saat kita menemukan Dede Fikri, alhamdulillah teman-teman ya, Dede Fikri sudah kita kembalikan kepada orang tuanya. Dan kali ini Ratu Kidul menyambangi kita untuk melihat suatu kondisi apa yang terjadi sama Ki Andi. Maka dari itu mudah-mudahan ya, setelah Nyi Ratu Kidul menyambangi kita, insya Allah mudah-mudahan ada suatu keajaiban, ada sesuatu hal yang bisa dapat mengembalikan daripada sukma Ki Andi teman-teman ya. Dan beliau juga kemarin ataupun tadi malam beliau sudah memberikan minyak yang
kita bawa dari Segoro Kidul, dan mungkin nanti kita akan mendengarkan suatu petuah dari Ratu Kidul, teman-teman, dan juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang ke tempatmu untuk melihat kondisi temanmu yang tak sadarkan diri. Balurkan suatu minyak itu ke badan temanmu agar dia bisa kembali sadar. Tetapi kalian harus ingat, wahai jiwa yang sedang diuji rasa sakit, janganlah engkau merasa lemah. Sesungguhnya sakit adalah penggugur dosa, penanda kasih sayang Tuhan. Tenangkanlah hatimu, kuatkanlah jiwamu, karena setiap luka ada obatnya, setiap duka ada penawarnya. Dengan izin Allah yang Maha Menyembuhkan, segala rasa sakit akan sirna, segala beban akan terangkat. Yakinlah, tubuhmu sedang dipulihkan, hatimu sedang dikuatkan, dan rohmu sedang dimurnikan. Bangkitlah dengan doa, beristirahatlah dengan sabar, dan berjalanlah dengan harapan. Sembuhlah engkau, wahai jiwa yang tegar, karena Tuhan selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aki Japra. Aku datang ke tempatmu untuk melihat kondisi daripada temanmu yang sedang diuji dalam perjuangan menghadapi kesaliman. Tetap kalian ingat cucuku yang sedang diuji. Ketahuilah, ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan cara Tuhan menguatkan hati dan menyingkap ketulusan iman. Setiap kesulitan adalah jalan untuk mengangkat derajat, membersihkan dosa, serta mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Janganlah engkau putus asa, wahai anak muda, sebab badai yang besar selalu melahirkan pelaut yang tangguh. Ingatlah, tidak ada malam yang abadi. Setelah gelap pasti hadir kala fajar. Bersabarlah, karena kesabaran adalah kunci yang membuka pintu pertolongan. Peganglah harapan, berbanyak doa, dan tetaplah berbuat baik. Sesungguhnya setelah kesempitan pasti datang kelapangan. Setelah air mata pasti hadir senyum bahagia. Aku menamai minyak ini dengan sebutan Al-Barokah dan balurkan ke temanmu. Niscaya akan ada sesuatu keajaiban dari Allah di temanmu yang sedang berbaring. Insya Allah. Baiklah kalau begitu, kami semua pamit untuk kembali ke keraton. Alhamdulillah ya. Begitulah, jadi beliau itu ingin melihat suatu kondisi daripada Ki Andi
Dan beliau juga kemarin kan sudah tahu sendiri teman-teman ya, beliau itu menitipkan sebuah minyak yang tentunya tadi sudah disampaikan secara langsung dengan Ki Japra ya, Ki Japra, dan minyak ini adalah minyak Al Barakah teman-teman ya. Sudah, mungkin kita akan coba jajal langsung saja untuk mengobati Daripada kian dia kasih. Ya mas. Kita tunggu beberapa menit. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Nyai Ratu Kidul dapat Mengembalikan sukmanya ya mas. bisa kembali pulih dan bisa dapat kembali lagi. Lihat, Kamu gimana nih? gak apa-apa Bu, mungkin sudah mulai bereaksi. Kita tunggu saja. Istighfar Wak. Alhamdulillah. Itu tolong dibalurkan saja di bagian perutnya Mas Cici. Oh iya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan kami, dan juga alhamdulillah atas doa dari sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah Ki Andi bisa dapat pulih kembali, dan doakan kami juga agar kami dapat terus-menerus bisa membuat suatu video-video terbaru bersama dengan Ki Andi dan bisa dapat terus menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan suatu waktunya, dan terima kasih banyak buat teman-teman atas dukungan dan support selama ini yang selalu ngikutin di channel Cakra Misteri. Alhamdulillah akhirnya Ki Andi juga dapat bisa pulih kembali, dan mungkin nanti akan kita
cari cara juga untuk bisa dapat kembali pulih kembali teman-teman ya, agar bisa terus menghibur teman-teman semuanya. Ya sudah, mungkin untuk video kali ini hanya segini dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyaksikan suatu video ini. Jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, tinggalkan like dan bantu subscribe-nya agar kami terus dapat bisa memberikan suatu edukasi yang baik buat teman-teman semuanya. Ya sudah, Kang Farhan dan juga Mas Cece Kiandi pamit undur diri dulu, dan istri Kiandi, dan mungkin hanya segini dulu saya ucapkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.